Halo sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya bisa mendapatkan subscriber 50 dalam satu hari. Jadi 50 subscriber itu bisa saya dapatkan dalam jangka waktu satu hari. Dan saya bisa mendapatkan 1000 subscriber atau syarat monetisasi subscriber saya itu terpenuhi hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi untuk mengejar 1000 subscriber ya bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya kita mendapatkan subscriber yang benar-benar penonton setia di awal-awal perjuangan kita menjadi YouTuber, khususnya dalam memenuhi 1000 subscriber, saya rasa itu masih sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi kalau kita hanya sekedar memenuhi syarat 1000 subscriber, mengumpulkan 1000 subscriber, saya rasa itu sangat gampang. Karena saya sudah mengalami dan saya sudah lakukan. Saya berhasil mendapatkan 50 subscriber, bahkan lebih hanya dalam satu hari. Bahkan saya bisa mendapatkan 80 subscriber dalam satu hari. Itu yang saya pernah lakukan. Nah, mungkin teman-teman penasaran bagaimana caranya, bagaimana saya bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat, ya. Cara yang saya lakukan itu bisa dibilang sangat ekstrim, ya. Dan harus diakui bahwa cara yang saya lakukan itu memang agak di luar dari apa yang disarankan oleh para pakar-pakar YouTube. Tapi itu semua di luar dari ketidaktahuan saya. Artinya saya tidak paham bagaimana cara mainnya di YouTube. Yang saya tahu waktu itu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan syarat monetisasi itu, yaitu 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya waktu itu. Nah, pertama yang saya lakukan itu adalah saya akan memenuhi syarat subscriber dulu, minimal 1000 subscriber dulu bagaimanapun caranya, ya. Yang penting saya bisa mengumpulkan 1000 subscriber. Untuk jam tayangnya sendiri akan saya pikirkan kemudian. Yang penting saya bisa mendapatkan 1000 subscriber. Nah, akhirnya saya menemukan satu cara untuk mendapatkan subscriber dalam waktu yang cepat. Dengan catatan bahwa ini bukan beli subscriber, ya. Bukan beli subscriber, karena memang dari awal meskipun saya mengatakan bahwa saya harus mendapatkan 1000 subscriber bagaimanapun caranya, tapi saya tetap garis bawahi bahwa saya tidak boleh membeli subscriber, karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya ketika kita membeli subscriber. Jangan sampai akun kita itu di-ban sama YouTube. Makanya saya tetap menghindari untuk membeli subscriber. Tetapi cara-cara lain bisa saya lakukan. Nah, cara yang saya lakukan itu adalah saling subscribe, ya, atau sub for sub. Waktu itu di tahun 2021 itu masih sangat viral saling subscribe, sub for sub, dan itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi yang saya lakukan itu adalah bergabung di grup WA para YouTuber pemula. Jadi saya cari di Chrome grup YouTuber pemula, grup WA YouTuber pemula. Lalu saya buka, di situ biasa ada link untuk bergabung ke grup YouTuber pemula tersebut di grup WA. Ada banyak grup WA yang saya ikuti waktu itu, mungkin hampir 10 grup yang saya ikuti, dan sesama anggota itu kami saling subscribe. Awalnya di awal-awal bergabung itu saya chat satu persatu anggotanya, ayo bang kita saling subscribe, mana nama channelnya, ya. Saya berikan nama channel saya, beliau berikan nama channelnya, terus kita saling subscribe di situ. Awalnya itu saya hubungi dan masing-masing saling subscribe, tapi saya rasa ini agak lama ya, agak lama. Saya harus hubungi 1000 orang untuk saling subscribe dan ini cukup melelahkan. Sampai akhirnya ada istilah waktu itu, istilah-istilah tentang 10 versus 10, 5 versus 5, 20 versus 20. Artinya
satu orang memiliki 10 akun dan saya juga memiliki 10 akun, kita saling subscribe menggunakan akun-akun tersebut kepada channelnya dan juga ke channel saya. Dengan bukti waktu itu kita harus saling screenshot, habis di subscribe kita screenshot baru dikirim. Jadi ada 10, kalau misalnya 10 versus 10, ada 10 screenshotan yang harus kita kirim kepada lawan sub for sub kita itu. Nah, awalnya saya hanya main 2 versus 2, tapi saya rasa ini juga masih lama sampai akhirnya saya buat waktu itu 12 akun. 12 akun YouTube, dan setiap saya chat satu orang, saya chat, ayo bang kita saling subscribe 10 versus 10 ya. Nah kalau misalnya lawan kita itu setuju 10 versus 10, kita gas. Kadang juga kalau kita tawarkan 10 versus 10, mereka hanya memiliki 5 akun, mereka biasa mengatakan 5 versus 5. Jadi kita saling subscribe 5 versus 5 waktu itu. Nah karena saya punya 10 akun waktu itu, jadi saya saling subscribe itu 10 versus 10. Dalam satu hari saya bisa saling subscribe 10, misalnya 10 orang dengan 10 akun. Dalam satu hari itu saya sudah mendapatkan 100 subscriber teman-teman. Nah, hanya risikonya adalah seperti yang kita ketahui, keesokan harinya subscribernya itu hilang. Tetapi misalnya hari ini saya saling subscribe 10 akun, besoknya hilang tapi tidak sampai 10 akun yang hilang. Nah, misalnya hari ini 100 akun, saya berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 100. Nah, besoknya memang hilang tapi paling 40 yang hilang. Masih ada 60. Makanya saya katakan bahwa cara ini satu hari saya sudah bisa mendapatkan 50 subscriber hanya untuk memenuhi syarat monetisasi ya. Karena kalau untuk mengharapkan subscriber yang sebenarnya, yang sesungguhnya, atau pelanggan yang setia untuk dengan cara ini, saya rasa ini bukan cara yang tepat ya. Dan ternyata itu terjawab setelah kita monetisasi teman-teman. Jadi saya berhasil dengan cara itu, akhirnya saya berhasil monetisasi ya. Hanya sialnya adalah saat saya sudah monetisasi, saya upload satu video, penontonnya itu nggak sampai 20 ya. Nggak sampai 20. Jadi ada 1000 subscriber lebih, 1100 subscriber, tetapi penontonnya hanya 10. Ini kan aneh. Channelnya itu kan aneh. Jadi bisa dikatakan waktu itu, wah channel saya ini memang sudah rusak ini. Ya. Bahkan sampai sekarang channel saya ini bisa dikatakan channel rusak hanya karena cara itu teman-teman. Memang instan saya bisa mendapatkan 50 subscriber satu hari. Tapi ketika saya sudah monetisasi, saya upload lagi, wah view-nya itu kacau. Satu video hanya 20 view ya kan, hanya 15, bahkan subscribernya 1000. Ini benar-benar ya bisa dibilang ya, malu-maluin lah ya, channelnya ini malu-maluin. Masa subscribernya sampai 1000 lebih, ternyata penontonnya hanya 13 ya, paling tinggi mungkin 45, 50-an. Ya ini, jadi dari pengalaman saya ini saya hanya ingin mengatakan bahwa cara instan bisa mendapatkan 50 subscriber dalam satu hari dengan cara sub for sub, memang kita bisa monetisasi ya. Memang bisa. Tapi masalahnya adalah setelah monetisasi, penonton kita itu sedikit, bahkan ya jauh dari harapan ya. Dan tetap saja itu penghasilannya sedikit teman-teman. Jadi percuma kita monetisasi kalau penghasilannya itu sedikit. Percuma kita monetisasi kalau setelah kita upload video untuk mengumpulkan dolar, ternyata penontonnya itu nggak ada teman-teman. Karena apa? Karena subscriber saya itu ternyata adalah akun-akun bodong. Ya, kenapa akun bodong? Karena ya satu orang menyumbangkan 10 akun. Yang satu ini belum tentu nonton
channel kita, apalagi akun-akun bodong yang lain. Ya, di situ masalahnya. Sampai saya menarik kesimpulan bahwa subscriber saya ini 1100 subscriber ini mungkin yang benar-benar subscribe akun saya karena nggak sengaja atau memang tertarik itu mungkin hanya 100 orang. Hanya 100 akun. Selebihnya itu adalah akun bodong. Kalaupun bukan akun bodong, akun utama tetapi yang hanya mencari keuntungan di masa lalu saya. Artinya kita saling subscribe. Karena saling subscribe itu hanya nikmat sesaat. Setelah itu kan mereka nggak berkunjung lagi. Mereka hanya subscribe hanya untuk syarat monetisasi aja. Ya karena saya juga seperti itu. Saya saling subscribe sama teman, artinya sesama YouTuber pemula, tetapi setelah saling subscribe itu kita nggak saling berkunjung lagi. Ini yang bikin masalah sebenarnya. Ini yang bikin kacau. Ya. Makanya dari sini, dari video ini saya ingin mengatakan bahwa sebisa mungkin hindari dulu saling subscribe. Ya. Hindari dulu saling subscribe. Lebih baik kita fokus memperbaiki kualitas video kita. Kita fokus membuat konten-konten yang bermanfaat dan menarik. Kita belajar bagaimana cara membuat tampilan ya channel kita itu menjadi menarik agar terlihat seperti profesional, agar itu mengundang para penonton setia. Hanya itu satu-satunya cara. Mungkin agak lambat ya. Subscribernya itu agak lambat. Mungkin 1 minggu hanya mendapatkan 2 subscriber. Tapi ketahuilah subscriber itu adalah benar-benar orang yang setia untuk menonton video-video kita. Ya. Jadi pengalaman saya ini biarlah menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga para penonton di sana. Bahwa saling subscribe dengan cara saya ini tolong jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya. Itu hanya akan merusak channel kalian. Seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi sesama YouTuber pemula. Dan tetaplah menjadi YouTuber yang profesional. Jangan seperti YouTuber-YouTuber di tahun 2021-2020 yang mengandalkan saling subscribe, itu yang bahaya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.